Pernahkah Anda membayangkan sebuah ikatan suci yang diawali dengan akad yang sakral, diakui secara resmi oleh negara, serta disahkan oleh hukum agama, namun justru menjadi jalan tergelincirnya pasangan ke dalam murka Allah? Banyak pasangan merasa aman hanya karena telah memegang buku nikah yang sah. Mereka mengira bahwa setiap malam yang dilalui di tempat tidur otomatis menjadi ladang pahala tanpa celah. Padahal ada batas-batas syariat yang seringkali dilanggar tanpa sadar. Malam ini kita akan mengupas tuntas realitas mengejutkan tentang pelanggaran dalam pernikahan. Tekan tombol like dan subscribe pada channel Rumah Surga agar keberkahan ilmu ini terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Surga. Ruang bagi kita untuk saling mengingatkan dalam ketaatan sebelum Allah menegur kita dengan cara yang lebih keras. Sebelum kita membedah materi yang mendalam ini, silahkan tuliskan usia pernikahan Anda di kolom komentar. Satu tulisan sederhana dari Anda dapat menjadi penguat spiritual bagi saudara seiman lainnya yang sedang berjuang mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Mari bantu dakwah ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak pasangan muslim terselamatkan dari kelalaian yang tidak disadari. Semoga setiap dukungan Anda bernilai amal jariah yang pahalanya mengalir tanpa putus. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar penyatuan dua insan secara biologis atau administrasi duniawi semata. Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat berat, mitsaqan ghalidha, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ikatan suci ini, Allah memberikan kehalalan sekaligus menetapkan batasan-batasan hukum yang wajib dipatuhi. Banyak orang keliru menganggap bahwa status pernikahan yang sah membuat segala bentuk interaksi intim menjadi halal tanpa batas. Padahal syariat Islam memiliki aturan yang sangat rinci mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang diharamkan di dalam kamar pengantin. Mengabaikan aturan ini sama saja dengan mengundang murka Allah ke dalam rumah tangga sendiri. Para ulama dan masyayikh seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah senantiasa menekankan pentingnya memahami syariat dalam berhubungan suami istri. Keberkahan sebuah rumah tangga sangat bergantung pada sejauh mana pasangan tersebut menjaga batas-batas hukum Allah. Ketika pasangan suami istri melanggar rambu-rambu syariat, maka ikatan pernikahan yang sejatinya merupakan sumber ketentraman atau sakinah dapat berubah menjadi sumber malapetaka spiritual. Oleh karena itu, mempelajari fikih pernikahan dan aturan privasi suami istri adalah kewajiban individual atau fardu ain bagi setiap muslim yang telah mengikat janji suci agar tidak terjebak dalam perbuatan dosa. Mari kita masuk ke bagian pembahasan utama. Poin pertama dari pelanggaran besar yang sering dianggap remeh adalah kebiasaan menyebarkan rahasia ranjang kepada orang lain. Banyak pasangan tidak menyadari bahwa menceritakan pengalaman intim kepada teman, kerabat, atau di media sosial merupakan pengkhianatan fatal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat keras mengenai perbuatan ini. Beliau bersabda, yang maknanya adalah sebagai berikut, bahwa manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang berhubungan intim dengan istrinya, atau sebaliknya. Kemudian ia pergi dan membocorkan rahasia intim tersebut kepada orang lain. Hadis sahih tersebut menunjukkan betapa bahagianya setan ketika rahasia suci pernikahan terbongkar ke khalayak umum. Perbuatan mengumbar detail hubungan intim bukan sekedar pelanggaran etika, melainkan dosa besar yang membatalkan kehormatan pernikahan. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini secara tegas mengharamkan seseorang menyebarkan rahasia hubungan suami istri. Haram hukumnya menyebutkan detail aktivitas tempat tidur, baik berupa perbuatan, ucapan, maupun isyarat yang mengarah pada pembukaan hal-hal pribadi tersebut. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip sitr, yaitu kewajiban menjaga dan menutup rapat aib serta privasi pasangan. Adapun dampak buruk dari menyebarkan rahasia ranjang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika cerita tempat tidur dijadikan bahan gurauan di obrolan santai, atau menjadi ajang pamer, ataupun materi konten, rasa saling menghargai antara suami dan istri akan runtuh secara perlahan. Pasangan yang rahasianya dibocorkan akan merasa dikhianati, hilangnya rasa aman, dan merasa tidak lagi dihargai kehormatannya. Hal inilah yang menjadi pemicu lahirnya keretakan, kecemburuan yang tidak sehat, hingga hilangnya rasa cinta dalam rumah tangga. Rumah tangga yang rahasianya diumbar keluar akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita bedah pada poin kedua, yaitu tindakan seorang istri yang menolak ajakan berhubungan intim dari suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Topik ini seringkali memicu salah paham jika tidak dijelaskan secara utuh dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, bahwa apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri menolak, kemudian suami tersebut tidur dalam keadaan marah atau kecewa, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai datangnya waktu pagi. Penting untuk digarisbawahi bahwa laknat malaikat ini berlaku spesifik untuk penolakan yang dilakukan tanpa alasan syar'i. Islam adalah agama yang penuh keadilan dan rahmat, sehingga Islam sama sekali tidak memaksakan kewajiban ini jika istri berada dalam kondisi uzur. Uzur syar'i tersebut meliputi keadaan sakit fisik, kelelahan yang luar biasa, sedang haid atau nifas, mengalami gangguan kesehatan mental, atau kondisi darurat lainnya. Dalam keadaan-keadaan tersebut, penolakan istri sama sekali bukan merupakan dosa, dan pihak suami diwajibkan oleh agama untuk bersikap empati, penuh pengertian, serta bersabar. Namun masalah besar timbul ketika penolakan tersebut didasari oleh egoisme, niat menghukum pasangan, gengsi, atau membendung hak suami hanya karena pertengkaran kecil yang belum diselesaikan. Menggunakan kebutuhan biologis sebagai alat tawar-menawar atau senjata emosional adalah bentuk pelanggaran terhadap struktur hukum pernikahan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa penolakan tanpa uzur syar'i dapat mendatangkan dosa besar karena merusak tujuan utama pernikahan, yaitu menjaga kesucian diri suami dari godaan maksiat di luar rumah. Ketika hak suami diabaikan tanpa alasan yang sah,
pintu keberkahan dan keharmonisan rumah tangga akan tertutup rapat. Memasuki poin ketiga, pelanggaran berat yang juga sering terjadi adalah melakukan hubungan intim saat istri sedang mengalami masa haid atau menstruasi. Sebagian pasangan merasa kebal dari dosa hanya karena ikatan pernikahan mereka sudah resmi dan sah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit dan tegas melarang perbuatan ini dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222 berikut ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tajilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathun. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Ayat Al-Quran ini merupakan kalimat perintah yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh ditawar dengan alasan apapun. Sebagian pasangan sering mencari alasan dengan dalih dorongan nafsu yang tidak tertahankan atau menganggap bersentuhan tanpa penetrasi penuh itu aman. Para ulama fikih menegaskan bahwa larangan ini mencakup seluruh bentuk hubungan biologis yang mendekati atau mengarah pada persetubuhan di area yang dilarang selama darah haid masih keluar. Melanggar batas ini secara sadar berarti menentang perintah ilahi secara langsung. Ditinjau dari sudut pandang medis maupun hukum syariat, berhubungan intim saat haid membawa dampak buruk yang nyata bagi kesehatan fisik serta kesucian jiwa. Rasulullah SAW memerintahkan siapa saja yang terlanjur melakukan perbuatan berdosa ini untuk segera bertaubat nasuha, dan dalam beberapa mazhab ulama disunnahkan atau diwajibkan membayar tebusan atau kafarah berupa uang atau emas kepada fakir miskin. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa melanggar ketentuan haid bukanlah masalah sepele, melainkan tindakan yang dapat mengubah ladang ibadah pernikahan menjadi sumber dosa berat. Poin keempat yang harus diwaspadai dengan amat sangat adalah larangan melakukan hubungan intim saat sedang melaksanakan ibadah iktikaf di masjid. Iktikaf adalah ibadah agung yang bertujuan untuk memutuskan sejenak keterikatan jiwa dari urusan duniawi demi mendekatkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan segala bentuk kenyamanan rumah tangga. Namun ujian nafsu bisa datang kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat rinci dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubassiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ketentuan hukum ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Meskipun hubungan intim dengan pasangan yang sah adalah halal di luar masjid, kehalalan tersebut dicabut seketika saat seseorang sedang beriktikaf. Melakukan hubungan suami istri saat beriktikaf bukan hanya membatalkan ibadah iktikaf itu sendiri, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang menodai kesucian rumah Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa larangan ini ditegaskan di tengah-tengah pembahasan ibadah puasa dan iktikaf sebagai ujian sejauh mana seorang hamba mampu mengendalikan hawa nafsunya demi ketaatan. Poin kelima dari pelanggaran fatal yang wajib dihindari adalah perbuatan melakukan hubungan intim melalui dubur atau jalur belakang. Pembahasan ini seringkali dihindari karena dianggap tabu untuk diperbincangkan. Padahal akibat dari ketidaktahuan ini sangat mengerikan bagi keselamatan akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan nada yang sangat keras bahwa Allah tidak akan memandang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat hadis lain yang sahih, Rasulullah bahkan melaknat secara langsung siapa saja yang melakukan tindakan nista tersebut. Seluruh ulama dari berbagai mazhab telah mencapai konsensus atau ijtima tanpa ada perbedaan pendapat sedikit pun bahwa berhubungan intim melalui dubur hukumnya haram mutlak. Kesepakatan ini berlaku penuh meskipun tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, saling ridho, atau dalih mencari variasi dalam hubungan suami istri. Keridhoan manusia tidak akan pernah bisa mengubah hukum yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alasan-alasan seperti tidak menimbulkan sakit atau menganggapnya rahasia pribadi adalah tipu daya hawa nafsu dan bisikan setan untuk merusak fitrah kesucian manusia. Dampak dari pelanggaran fitrah ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan ikatan pernikahan. Ketika cara yang diharamkan ini dilakukan, pernikahan yang seharusnya menjadi sarana mendapatkan keberkahan justru berubah menjadi pintu maksiat yang mengundang laknat. Tindakan ini merendahkan martabat istri dan menyimpang dari tujuan pernikahan yang ditetapkan oleh Islam, yaitu menjaga kesucian serta keturunan. Banyak rumah tangga yang hancur secara perlahan, ditandai dengan hilangnya rasa cinta, timbulnya penyakit biologis, serta hilangnya kedamaian batin akibat keberkahan hubungan halal yang telah dirusak oleh cara-cara yang dilarang oleh syariat. Mari kita merenung sejenak mengenai hakikat pernikahan yang sejati. Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua tubuh untuk memuaskan hasrat keintiman di dunia, melainkan ikatan spiritual yang bertujuan untuk menundukkan dua jiwa di bawah naungan hukum Sang Pencipta. Kita seringkali begitu sibuk mengejar kebahagiaan fisik dan materi, hingga lupa bahwa di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Allah Maha melihat dan malaikat tetap mencatat setiap detil perbuatan kita. Jangan sampai niat awal kita menikah untuk menghindari zina justru berujung pada catatan dosa karena kelalaian kita terhadap syariat. Rumah tangga yang kehilangan keberkahan biasanya tidak hancur secara mendadak oleh perselisihan besar, melainkan berawal dari akumulasi pelanggaran-pelanggaran kecil yang dianggap wajar dan dibiarkan berlarut-larut tanpa rasa bersalah. Ketika larangan-larangan Allah diterobos di dalam kamar tidur, maka ketenangan atau sakinah, rasa cinta atau mawaddah, dan kasih sayang atau rahmah akan diangkat oleh Allah dari rumah tersebut. Akibatnya rumah tangga menjadi terasa panas. Sering terjadi pertengkaran tanpa sebab yang jelas, dan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang kehilangan keteladanan spiritual. Namun ketahuilah wahai sahabat sekalian, selama hayat masih dikandung badan dan napas masih berhembus, pintu tobat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terbuka lebar. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang mau mengakui kesalahan. Jika malam ini Anda menyadari pernah terjerumus ke dalam salah satu dari 5 pelanggaran di atas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tumpahkan air mata penyesalan di atas sajadah di sepertiga malam. Minta maaf secara tulus kepada pasangan Anda dan bulatkan tekad untuk memperbaiki diri serta menjaga kesucian pernikahan mulai detik ini. Mari kita perbaiki niat dan tata cara kita dalam berumah tangga agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan rumah tangga kita sebagai benteng pertahanan dari kemaksiatan dan sarana untuk melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati di dunia dan keselamatan di akhirat hanya bisa diraih
dengan jalan ketaatan yang utuh kepada Allah. Semoga peringatan dari kajian hari ini menjadi titik balik bagi perbaikan dan keberkahan rumah tangga kita semua. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon perlindungan-Mu untuk ikatan pernikahan kami dari segala bentuk maksiat, kelalaian, dan pelanggaran syariat. Bimbinglah kami dan pasangan kami agar senantiasa saling mencintai dalam ketaatan kepadamu dan saling menjaga kesucian diri. Ampunilah dosa-dosa dan kehilafan kami di masa lalu, serta jadikanlah rumah tangga kami sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kumpulkanlah kami kembali bersama keluarga tercinta di dalam surga-Mu kelak, dalam keadaan suci dan diridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, tuliskan doa, ya Allah, lindungi pernikahan kami di kolom komentar sebagai bagian dari ikhtiar doa bersama seluruh sahabat rumah surga dimanapun Anda berada. Jangan biarkan pesan kebaikan ini berhenti pada diri Anda saja. Bagikanlah video ini sekarang juga ke grup WhatsApp keluarga Anda, kerabat Anda, rekan kerja, dan sahabat terdekat Anda. Satu bagikan dari Anda bisa menjadi jalan keselamatan dan keberkahan bagi rumah tangga orang lain dari murka Allah. Terima kasih telah menyimak kajian ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.